atau usaha mikro, kecil, menengah adalah istilah umum dalam dunia perekonomian yang merujuk kepada usaha ekonomi yang produktif yang dimiliki oleh seseorang atau badan usaha. UMKM dapat berarti bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM didasarkan batasan omset, pendapatannya per tahun, jumlah kekayaannya, serta jumlah pegawai atau karyawannya. Sedangkan yang tidak masuk kategori UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan usaha dengan total kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang lebih besar, jauh lebih besar dari UMKM. UMKM juga diatur dan dikelompokkan dalam PP, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah itu ada definisinya masing-masing. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang, perorangan, atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, tetapi dimiliki, dikuasai, diprakarsai oleh beberapa individu. Usaha menengah itu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri juga, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan juga atau cabang perusahaan sehingga dikuasai oleh perusahaan pusat. Usaha menengah tidak seperti itu. Berkaitan dengan modal usahanya, UMKM yang dimiliki dalam modal usaha tersebut paling banyak sampai 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari 1 miliar sampai dengan paling banyak 5 miliar dengan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari 5 miliar sampai paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mewawancarai untuk tugas PPKN tentang UMKM. Nah, di sini kita udah sama mbak-mbak yang mau diwawancara ini. Boleh perkenalan dulu nggak? Biasanya anak-anak sih manggil aku Mbak Bro. Ini manggil aku Mbak Bro saya. Oke mbak, kita mulai ya wawancaranya. Untuk yang pertama, mbak ini usaha apa sih? Usaha aku ini buka alat ilustrator, terus jasa luring, percetakan. Terus kenapa sih mbak milih buka usaha print, fotokopi dibanding usaha lainnya? Sebenarnya ya alasan utama itu ya karena disuruh orang tua kan awalnya sudah tutup. Soalnya sudah lama mati lah, udah lama nggak buka 2 tahun kan karena Karena ini biasa online jadi tutup buka. Terus habis itu November kemarin disuruh buka, soalnya kan waktu itu aku sempat kerja juga di luar, tapi disuruh keluar sama orang tua soalnya disuruh fokus skripsian. Tapi karena skripsi itu nggak kelar disuruh nyoba buat jalan begini. Terus nyoba awalnya yo sempet drop karena kok nggak jalan-jalan gitu kan. Berapa ya, 2 bulan aja, paling 2-3 bulan. itu suatu tantangan ya? Tantangan dari awal kita sampai itu sekarang dari awal satu lah. Aku juga nggak ngerti apa-apa kan, nggak ngerti ya apa cara berdagang, ya apa menarik pelanggan itu ya apa, kan juga nggak tahu. Terus juga ya nekat gitu kan, modal ya nggak ada karena kan habis COVID. Mesin fotokopi itu juga baru jalan tuh setelah 3 bulan buka, soalnya baru ada modal. Kamu terus modalnya Ya pinter-pinter, misalkan mesin error gini ya tinggal ya aku berusaha tak benerin dulu, kalau emang nggak bisa baru beli. Tapi selama aku masih bisa itu tak benerin sendiri, soalnya kan modal kan ya kan buat kontrak, buat belanja yang lain. ini kontrak Iya. terus
sini Mbak, ketika banyak pelanggan, tentunya kan pas awal-awal dari Mbak percetakan ini kan dari mahasiswa umum saya pasti kan dari fotokopi dan atau segala macam dari di sini. Dan tadi di awal kan sudah dijelaskan ada kendala dari alatnya, dan kendala yang lainnya, dan bagaimana tidak mengatasi itu semua. Nah, kan aku juga bisa dengan bapak yang yo rame yo buku juga, apalagi misalkan mesin juga lagi error, wah buku kok sih, tapi yo tetap tenang sih, itu sih tetap tenang, tetap jelasin ke customer kalau misalkan ya maaf soalnya mesinnya bisa error, jadi ya mungkin bisa yang lain. Kalau rame juga gitu, kita arahkan ke yang lain. Terus ada gak sih Mbak kayak customer yang kadang marah-marah gitu loh karena kurang sesuai dengan ekspektasinya? Wah ada sih, tapi marahnya juga santai, soalnya kan aku juga santai juga, anak juga otomatis santai. Ada kalau kritikan gitu ada. Terus misalkan dia sudah ngasih kritik ke aku, terus aku bilang oh iya sorry ya, terus tak kasih solusinya, tak kasih misalkan kasih diskon atau apa, dia malah balik call misalkan terus Mbak nggak apa-apa, nggak usah santai lah ya, aku cuma bilang kok. Ya untuk saya tadi Mbak, kan tentunya dari usaha pintar ini dari fotokopian dan ini tentunya banyak sekali persaingan di luar sana, seperti yang kita tahu sendiri di Indonesia ini ada Banyak banget di sana. kan bagaimana Mbak menyikapi tentang persaingan tentang alokasi apa ya bisnis ini. Kalau persaingan ya sebenarnya kalau persaingan di daerah sini tuh santai sih, malah justru saling support. Kalau buka dari itu support ya apa salahnya ini, terus dari ini ya kan nggak tahu kan ini beli ini tuh ya di mana, terus apa namanya ini kan nggak ngerti, jadi aku tanya ke itulah kerabat fotokopian juga di daerah sini juga, ya aku tanya ini tuh namanya apa, sampai dia tuh bantu nyariin di itu ya di kamar sendiri, jadi saling support juga. Karena kita juga menanamkan ini ada sebuah Terus nggak kan ini jalan terus ya, nah ada kayak apa ya sih gitu loh, kayak kepengen gimana lagi gitu, ada yang mau dikembangkan lagi atau enggak? Masalah itu pengen call, cuman kan karena ini aku juga masih ada Skripsi. ya, ada tambahan skripsi, jadi kayak wah untuk sementara ini dulu lah gitu. Tapi nanti untuk selanjutnya masih ada lah impian-impian. Nah teman-teman semua, tadi kita telah mewawancarai bagaimana sih UMKM dari Mbak Bu ini bisa berjalan dari awal merintis sampai sekarang, dan tentunya memiliki cita-cita untuk memberi terobosan baru. Untuk Mbak Bu, terima kasih banyak telah Makasih banyak mau diwawancara, mau direpotin. Nah, jadi kita sebagai generasi muda harus mencontoh Mbak Glow untuk membuka usaha dan merintisnya dari nol sampai ya berkembang seperti ini. Cukup sekian video dari kelompok kami, semoga bisa bermanfaat dan